Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM Channel dalam acara Renungan Senja yang didampingi oleh wakil saya, Evangelis Merlin Caroline Banari. Saudaraku, Shalom. Ya, sesuai dengan janji kita bahwa setiap komen akan diadakan satu waktu untuk menjawab. Hari ini kita memiliki waktu untuk menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh para subscriber yang ada di YouTube kita. Saya persilahkan Ibu Merlin, apakah ada pertanyaan yang begitu penting yang harus saya jawab untuk jemaah sekarang ini? Ada, Ibu Gembala. Ini ada satu pertanyaan yang menanyakan tentang puasa Ester. Pertanyaannya adalah puasa Ester 3 hari itu seperti apa? Sama sekali tidak makan atau gimana? Mohon penjelasannya. Oh begitu. Oke saudaraku. Pertanyaan dari kota mana? Ini nggak disebutkan kotanya, Ibu Gembala. Pertanyaan dari Jogja ya kemarin ya. Oke. Ya, oke. Atau siapapun saudara yang ingin mengetahui, dasarnya kita lihat di Ester pasal 4 ayat 16. Saya bacakan buat saudara. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, perkataan ini adalah perkataan daripada Ratu Ester, di mana waktu itu seluruh bangsa Yahudi terancam mau dibunuh oleh Haman, musuh yang sangat membenci bangsa Yahudi. Bahkan Haman ini sudah mendirikan tiang untuk menyulakan Mordekai yang adalah bapak angkat daripada Ratu Ester. Gara-gara Mordekai ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman karena dia memelihara rasa takut kepada Tuhan, sehingga baik Mordekai maupun seluruh keluarganya, bahkan satu bangsa, ingin dibinasakan oleh Haman. Dan ini membuat hatinya perih. Dia berduka cita, dia melolong-lolong di jalan-jalan yang menarik perhatian Ratu Ester. Nah, kemudian Ratu Ester ini mengatakan, silakan kalian berpuasa. Saya akan menghadap kepada raja 3 hari 3 malam. Inilah dasarnya kenapa banyak anak Tuhan melakukan puasa Ester. Amin. Saudaraku, mungkin saudara berpikir, oh itu kan perjanjian lama. Memang benar saudara. Perjanjian lama bukan berarti kisah-kisah nyata yang ada di perjanjian lama tidak bisa berulang kembali untuk menjadi bukti daripada firman Tuhan. Maka banyak anak-anak Tuhan maupun itu hamba-hamba Tuhan yang mempraktekkan puasa ini ketika menghadapi masalah-masalah yang berat. Amin. Masalah seperti yang dihadapi bangsa Israel, terancam maut, terancam dibinasakan. Mungkin saudaraku mengalami terancam, rumah tangga saudara udah seperti tidak ada harapan untuk bersatu. Kami sendiri banyak melakukan puasa Ester. Amin. Saya sendiri pernah 5 tahun kurang lebih tiap minggu, setiap minggu saya melakukan puasa Ester. Pertama-tama memang saudaraku itu akan sangat menyakitkan. Seperti tubuh ini dilululantakkan rasanya 3 hari 3 malam. Tapi luar biasa saudara, doa-doa yang kami naikkan dalam puasa Ester ini benar-benar mendapatkan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan. Amin.
Walaupun caranya tidak selalu seperti yang kita inginkan, tetapi selalu ada dampak. Amin. Itulah yang membuat mengapa orang sekali berpuasa Ester, walau itu tidak makan tidak minum selama 3 hari 3 malam, ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Karena ada memang bukti yang otentik yang bisa kita alami setiap kali kita berpuasa. Amin. Nah, mungkin saudara berpikir, mungkin ya Ibu Deborah dapat karunia. Bukan saudara, memang semua karunia dari Tuhan. Tapi orang percaya siapapun, bahkan orang yang sakit mah pun, semuanya bisa berpuasa dan Amin. bisa sembuh. Nah, saya mau berikan kesempatan kepada Evangelis Merlin Banari untuk bersaksi. Saya tanya dulu, Ibu Merlin sendiri berapa kali yang bisa Ibu hitung pernah berpuasa Ester? Aduh, udah sering banget ya, Mother. Gak kehitung ya? Iya, udah gak kehitung. Nah, kenapa? Apakah Ibu jadi kayak seorang pecandu puasa, atau karena adanya persoalan terus Ibu berpuasa ada jalan keluar sehingga makanya Ibu terus berulang lagi? Apa yang menyebabkan Ibu mau berpuasa Ester? 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Tadinya ada persoalan ya Ibu Deborah, karena ketika kita mengalami satu persoalan dan ketika Ibu menyarankan kami untuk puasa Ester, akhirnya kami lakukan puasa Ester itu. Puji Tuhan kami bisa terlepas dari setiap persoalan yang kami alami, khususnya baik dalam keluarga, pendidikan anak, ekonomi, dan juga yang lainnya. Ada yang sangat luar biasa, mungkin Ibu Merlin lupa. Waktu itu mereka anak masih kecil, belum memiliki tempat tinggal. Sebelumnya saudaraku, Ibu Merlin ini suaminya memang gampang mendapatkan uang berjuta-juta dalam sekejap. Tetapi semua uang ini habis begitu saja, sehingga mereka keteteran, tidak punya tempat tinggal. Lalu ketika kami ketemu, saya katakan, kamu lakukan puasa. Amin. Supaya roh-roh yang menghabisi penghasilan suamimu itu bisa dihentikan. Amin. Dan kamu dibukakan Tuhan jalan berkat sehingga kamu bisa punya rumah. Nah, Ibu Merlin ini bersekutu dengan salah satu sahabat yang Ibu Amin. Rima juga. Nah, mereka melakukan 2 puasa, berdoa terus. Coba ceritakan sampai kamu diberkati Tuhan ada rumah. Iya, waktu itu saya dengan Ibu Rima itu kami berdua puasa Ester yang kelima, Ibu Deborah. Jadi waktu ketika puasa Ester yang kelima, tiba-tiba ada seseorang menanyakan saya tentang pergumulan saya, apa yang selama ini saya gumulkan. Lalu saya bilang bahwa saya sedang dalam pergumulan, yaitu tentang rumah. Dan seseorang ini dia betul-betul bertanya kepada saya, oh jadi ternyata selama ini apa yang saya dengar itu benar dari Tuhan. Karena katanya dia mengatakan bahwa Tuhan mendatangi dia, menyuruh dia supaya bisa memberkati saya dan keluarga. Lalu ketika saya mengatakan bahwa pergumulan saya adalah rumah, akhirnya dia menyuruh saya untuk mencari rumah. Dan saya mencari rumah. Waktu itu suami saya nggak percaya, Ibu Deborah, ketika mendengar bahwa kami akan diberkati oleh rumah. Tapi saya berdoa, waktu saya pulang sampai di rumah itu saya penyembahan. Terus saya berdoa sama Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan teguhkan hati orang itu untuk bisa memberkati kami. Ternyata saya dapat firman waktu itu di Daniel 21 yang mengatakan, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Lalu akhirnya kami diberkati lewat rumah. Lewat puasa Ester itulah Ibu Deborah, ketika kami berpuasa Ester yang kelima dengan sahabat saya Ibu Rima, kami diberkati rumah. Luar biasa. Saudaraku, kira-kira seperti itu. Banyak saudara, ada juga pernah datang kepada saya orang yang sakit kanker, ada benjolan sebesar kepalan tangan. Ketika dia baru berniat puasa Ester, saya sendiri sudah ketakutan karena dia matanya udah hampir keluar, mengalami kanker darah saudaraku. Nah, ketika dia baru berniat puasa, malah saya sendiri rada takut, takut nanti bagaimana.
Tetapi dia begitu bersemangat, mati sekarang dan mati sebulan lagi, 2 bulan lagi sama aja katanya. Dia tekad berpuasa. Esther, saudaraku, dalam keadaan cancer, udah di atas stadium 3. Dan seketika, saudara, gumpalan yang ada di dalam badannya dicari-cari di seluruh tubuhnya, hilang lenyap. Amin. Saudaraku, masalah keuangan, masalah penyakit, masalah rumah tangga. Ada juga orang yang rumah tangganya mau cerai. Dia berpuasa Esther, dia berpuasa Esther. Dirinya diperbaharui, kemudian pasangannya juga dipulihkan. Rumah tangganya menjadi pulih sampai saat ini. Amin. Dan mereka menjadi melayani Tuhan. Amin. Puasa Esther, saudaraku, benar-benar diberi Tuhan kuasa. Dia kirim malaikat untuk menolong orang-orang yang sudah tidak ada pengharapan. Tapi dengan berpuasa, Esther ini begitu kuat iman, tumbuh lagi kembali. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Amin. Dia bisa membukakan apa saja jalan bagi kita. Amin. Dia bisa membuat mujizat yang tidak terpikir oleh kita. Amin. Dia bisa membuka jalan apapun, saudara. Amin. Nah, puasa Esther ini gunanya untuk mengusir ketidakpercayaan. Amin. Yes. Oleh karena itu, saudara, lakukan puasa Esther. Tidak makan, tidak minum selama 72 jam. Dan tidak seks juga, saudaraku. Maka disitulah kau berdoa, melakukan penyembahan, mendekat kepada Tuhan. Engkau akan mengalami pelepasan dan melihat terobosan-terobosan. Saudaraku, jika hari ini saudara diberkati dengan dengan firman tentang puasa Esther ini, saudara silahkan tonton lagi di YouTube dan share kepada banyak orang. Amin. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara komen. Amin. Komen saudara akan kami bahas nanti suatu waktu tertentu apabila dianggap penting pertanyaan. Amin. Saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.